Mulai ya, sudah ya itu ya. Kita memanfaatkan waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, saya pertama terima kasih atas kehadiran ya teman-teman sekalian dari jauh ini dari Kabupaten Malang. Selamat datang di kediaman saya. Dan pada kesempatan kali ini saya presentasi citra diri mungkin ya, citra diri atau citra diri kader lah, atau analisis terhadap kader dan PMII. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya, ataupun dasar kenapa kita ber-PMII. Analisa pertama saya begini ya, tentang kenapa kita harus ber-PMII. Salah satu jawaban tertinggi saya secara intelektual, saya bikin naskah teologi Islam ya, sejarah teologi Islam dan akar pemikiran Aswaja. Ini lebih tentang pertama ya, tentang citra diri kader. Pertama tentang analisa kader ya. Ini kan sahabat-sahabat kader PMII kan, yang sudah menyelesaikan proses PKD ya. Saya hanya mengingatkan di awal ya. Jadi proses intelektual kader itu sebenarnya tidak berbanding lurus dengan level kaderisasi ya, sampai PKL atau PKN. Termasuk sebenarnya proses intelektual itu tidak berbanding lurus dengan karir struktur. Misalnya ini udah di cabang kemudian sampai BP, itu tidak berbanding lurus dengan itu. Tapi kualitas intelektual kader itu berbanding lurus dengan proses intelektual secara individu sebenarnya. Sama kayak Jogja atau Malang seringkali menjadi mitos ya. Yang cerdas kan individu, cuma mewakili zona. Nah, maka saya di awal akan menganalisis tentang kualitas kader itu. Secara garis besar, kalau dibuat piramida ya, piramida itu, kader PMI itu dibagi menjadi tiga level sebenarnya kualitas kader PMI. Pertama adalah floating mass. Floating mass ini kader yang mengambang. Pasca Mapaba hilang misalnya. Banyak kan teman kalian? Pasca Mapaba tidak aktif, tidak punya keyakinan, tidak punya rasa memiliki organisasi, tidak menghayati dan menghormati PMII itu. Ini floating mass, dan lebih banyak kader yang seperti ini sebenarnya dari ribuan kader di Malang ataupun dalam skala nasional. Ribuan ya, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu kader PMII. Di Jawa Tengah saja itu ada 60 komisariat yang definitif dari 22 cabang. Kalau data statistik di Jawa Timur 33 ya cabang ya. 33 cabang dan lebih dari 200 komisariat. Kalau di Jawa Timur, kalau di Jawa Tengah hanya 60 yang definitif loh ya, yang memang produktif kaderisasinya. Kalau cabangnya 22. Nah, kader PMI dalam kategori floating mass ini yang paling parah adalah kader yang justru merusak organisasi. Ini floating mass. Bisa dianalisis juga, floating mass ini tidak punya keyakinan visi dan misi perjuangan PMI. Karena masih sangat awal. Biasanya kader floating mass terjadi anak-anak pasca Mapaba. Pasti dia tidak ikut level kaderisasi di atasnya, baik PKD ataupun PKL dan sebagainya. Sahabat, ada yang ikut PKL kemarin yang di sini? Peserta PKL kemarin? Belum ya? Oh, belum fasenya ya. Nah, kader di level yang kedua
Ini kader pelopor. Ini kan masa yang tidak yakin sebenarnya dengan organisasi. Nah, pelopor ini kader yang memproduksi kegiatan-kegiatan di PMII. Entah itu kaderisasi formal ataupun non formal. Termasuk kader yang mengisi struktur organisasi. Kalian pengurus komisariat kan? Ada ya sebagian ya? Sudah masuk pengurus komisariat nih? Sahabat-sahabat? Oh ada ya. Mungkin pengurus rayon juga ya. Nah teman-teman kader yang masuk struktur di rayon sampai di PB, kayak Anip sudah di cabang gitu ya. Itu kader pelopor namanya. Kader yang memproduksi kegiatan, kader yang mengisi struktur organisasi, kader yang mengurus administrasi organisasi. Pokoknya dalam kategori kader yang memproduksi dan menjaga eksistensi formal organisasi. Ini kader pelopor. Dan kalau kader pelopor sudah sangat berkualitas, namun belum sempurna. Karena ada kader level atasnya, namanya kader inti ideologis. Inti ideologis. Ciri dasar dari kader inti ideologis ini, kader yang punya dua nilai sekaligus. Dia punya pengetahuan, dia punya yakin dengan nilai perjuangan PMII, dan dia punya knowledge, values and knowledge ya, values and knowledge. Kader yang punya keyakinan nilai yang diperjuangkan, diperas dari berbagai wacana, yang itu terangkum dalam NDP, nilai pergerakan ya, nilai dasar pergerakan. Kalau di HMI, nilai dasar perjuangan. Bahkan saya merasa ya waktu ketika datang di LK2 HMI. Kemarin juga beberapa hari yang lalu saya kedatangan tamu anak HMI, pengurus PB itu, mantan Kohati dan mantan PB HMI. Nah waktu saya datang nih ya, di LK itu, saya baru dalam hati kerasa, wah ternyata yang serius mendidik kadernya itu tidak hanya kita, dimana kita ada Mapaba, PKD, PKL, dan berbagai ruang kaderisasi ya, ideologis. Saya baru kerasa dengan mata kepala sendiri melihat bahwa organisasi lain juga serius mendidik kadernya. Kalau di HMI LK 1, 2, 3 ya. Kalau di IMM Darul Arkom namanya, ya betul ya. Darul Arkom level 1, 2, 3. Kemudian kalau di kami ada Daurah Marhalah. Ternyata mereka serius juga tuh didik kadernya. Jadi tidak hanya PMI, tapi tidak semua kader masuk pada ruang kesadaran bahwa kita berkontestasi, kita bersaing dengan mereka. Dan dalam jangka panjang, perebutan ruang-ruang strategis itu ya kita yang isi, gitulah. Maka kader yang tidak aktif itu dia miskin orientasi hidup, tidak punya visi hidup ya. Jadi sampah saja. Ya kalau sampah organik mending ya bisa didaur ulang ya. Kadang sampahnya anorganik. Bahwa yang akan memegang seluruh kepemimpinan strategis tidak hanya politik ya. Politik hanya salah satu ruang saja yang direbut, terlalu banyak ruang. Lembaga pendidikan, aktivis, periset, akademisi, budayawan. Mungkin bagi yang punya lembaga pendidikan formal atau pesantren perlu diteruskan tuh, biar tidak jadi artefak dan tidak berkah kan. Kadang iya tuh, karena bubar pondok itu nggak punya berkah. Karena Gusnya ini ke politik semua, jadi isinya subhat semua itu. Banyak. Dia pernah kegiatan PKD di Jombang itu pondoknya kosong gitu. Karena gedung-gedungnya penuh dengan barang subhat pasti.
Ya, hanya fasilitas infrastruktur saja, tapi nggak ada berkah. Nah, lembaga pendidikan itu juga medan perjuangan, entitas yang harus direbut. Apalagi sekarang sudah banyak lembaga yang harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, toh, walaupun sistemnya salafiyah dan tradisional. Nah, ini yang saya maksud termasuk kader ideologis ini kader yang visioner, punya visioner, ya, termasuk kesadaran kontestasi yang organisasi yang berusaha ingin mendidik kadernya berkualitas, tidak hanya PMI. Coba kalau kalian suruh berdiri berjajar dengan kader-kader terdidik dari GMNI misalnya, atau dari Pemgri, dari GMKG, atau dari AMI, itu akan terlihat kualitasnya berbeda atau tidak. Ini di level ini ya, di level analisa kader. Maka analisa kedua ini, pemetaan semua saya isinya. Kalau siapapun yang berorganisasi sebenarnya dia harus masuk dan naik levelnya pada 3 dimensi penting. Di organisasi kita, siapapun yang masuk PMI, di PMI paling tidak bisa dibagi menjadi 3 dimensi, 3 ruang penting di PMI yang harus Anda masuki. Pertama adalah dimensi formal. Dimensi formal. Nah, Anda sudah masuk, sudah apa-apa, sudah sahabat-sahabat sudah ikut, sudah masuk struktur. Itu dimensi formal. Bahkan walaupun sahabat-sahabat sampai PB itu masih pada dimensi formal. Termasuk ikut level kaderisasi tertinggi sekalipun itu masih pada kategori dimensi formal. Semua orang, semua kader, yang sampai pelopor ini, kalau ini tidak masuk ya, pelopor berada di dimensi formal saja. Anda tahulah tertib administrasi PMI, tahu konstitusi PMI, mampu mengorganisasi acara-acara kaderisasi dengan baik, itu dimensi formal. Dan kader harus matang di wilayah itu. Tapi dia harus masuk ke level di atasnya. Namanya dimensi intelektual. Dimensi intelektual ini. Nah, tadi sudah saya singgung, progresivitas intelektual kader itu tidak berbanding lurus dengan karir struktur, mau setinggi apapun sampai WP. Juga tidak berbanding lurus dengan level kaderisasi, tidak. Karena di kaderisasi itu pengenalan semua saya amati itu. Ya punyalah, ada konten pengetahuannya, tapi tidak mematangkan semua bidang pengetahuan, gitu ya, karena pengenalan materinya. Dan progresivitas intelektual berbanding lurus dengan individu dalam proses intelektual. Dan semua ruang pengetahuan di PMI salah satu saja dari ruang yang mengondisikan secara intelektual. Anda berjejaring, berkenalan dengan banyak alumni gitu ya. Seperti ini mungkin silaturahmi dan diskus. Ini di dimensi intelektual. Dan mari kita mencapai titik dimensi yang lebih tinggi, namanya dimensi spiritual. Spiritual ini tidak diartikan konteks agama saja ya. Tapi spiritualitas tertinggi adalah humanisme, kemanusiaan. Humanisme ini. Anda, sahabat-sahabat, harus mencapai titik tertinggi manusia yang punya watak dan sikap humanis, berdiri di atas semua ras, etnis, golongan, kemudian berdiri di atas semua faksi, menjadi pemimpin semua umat. Kalau dalam dalil nakli citra diri, itu ayatnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi ada 40 ayat saya kira itu yang menopang citra diri kader itu. Kuntum khairu ummatin, apal ya? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
salah satu ayat terpenting ya dalam citra diri kader itu. Kita itu umat yang fitrah, tapi bisa nggak menjaga kefitrahannya, kebersihan visi dan misi perjuangan PMII untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dalam segala bidang dan segala medan perjuangan masing-masing. Masing-masing punya tantangan, amar ma'ruf nahi mungkar di wilayah hukum misalnya. Ada yang syariah, sahabat-sahabat? Ada yang syariah enggak? Hukum syariah. Nah, ini di analisis ini aja saya kira sudah memberikan gambaran ya. Siapa kader yang siap berproses dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ya, pemetaan selanjutnya nih. Ada 6 hal saya kira. 6 hal yang menopang eksistensi PMII. Dan apakah sahabat-sahabat berproses di 6 hal tadi? Dan secara individu ataupun PMII cabang Kabupaten Malang menopang 6 eksistensi ini. Piramida juga bentuknya. Jadi 6 ya, 6 aspek yang menopang eksistensi PMII. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini ada 6 piramida. Yang pertama itu adalah ideologi. Ini piramida tertinggi ya. Kader yang ideologis. Bukan kader yang fanatik di PMII. Apa indikasi ideologis? Dia punya argumentasi kenapa ber-PMII. Punya landasan pengetahuan dan punya keyakinan visi dan nilai perjuangan PMII. Termasuk dia mampu mengidentifikasi apa bedanya PMII dengan HMI. Apalagi apa bedanya PMII dengan kami misalnya pada level ideologi perjuangannya. Yang kedua adalah paradigma, sahabat. Dia memiliki perspektif dan positioning bahwa PMII harus melakukan kritik konstruktif, melakukan analisa terhadap kebijakan misalnya. Ini PMII. Paradigma kritisnya, dia memiliki perspektif, memiliki positioning dalam berorganisasi. Kemudian yang ketiga adalah strategi taktik gerakan. Kader PMII mampu berkompetisi, mampu berkontestasi, mampu bersaing, mampu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang transformasi dan perubahan sosial di Indonesia. Maka sekali lagi hanya kader yang mencapai titik ini nih yang akan menjalankan dan menjaga eksistensi organisasi PMII. Kemudian yang keempat adalah sistem kaderisasi. Formal atau non formal. Saya ukur ya sahabat-sahabat, semakin kuat level kaderisasi ya, semakin kuat level kaderisasi, produktivitas pengetahuan dari cabang tertentu dengan berbagai komisariatnya semakin berkualitas kadernya. Biasanya bisa diukur dari itu. Semakin tinggi, semakin produktif kualitas prosesnya, semakin tinggi kualitas kadernya. Kemudian konstitusi organisasi. ADRT, PO dan sebagainya ini bagian dari konstitusi. Kemudian yang terakhir ini adalah diaspora kepemimpinan. Yang tadi saya sebutkan ya, apakah sahabat-sahabat akan berdiaspora ke ruang-ruang strategis atau di PMII hanya menjadi penggembira saja, ikut-ikutan saja gitu. Tidak punya sikap orientasi dan menempatkan diri saya nanti akan berposisi pada ruang apa. Masing-masing harus mulai menempa itu, baik sesuai background akademik ataupun orientasi hidupnya. Ini di level level 6 aspek. Nanti tanya jawab ya, satu lagi ya
sebelum tanya jawab ini, biar interaktif. Watak-watak yang harus dimiliki oleh kader. Ketika saya berinteraksi secara nasional, termasuk di level kaderisasi, tidak semua kader itu memiliki kesadaran untuk mematangkan dan menyempurnakan hal-hal basic citra diri kader yang harus dimiliki. Di antaranya, ya, sahabat-sahabat, di antaranya persoalan kapabilitas. Ini beberapa hal-hal ya, kapabilitas. Kapabilitas itu kemampuan administrasi, organisasi, pengetahuan, manajemen, ini kapabilitas. Kemudian kredibilitas. Kredibilitas itu tanggung jawab, amanah gitu loh. Dia punya keseriusan menjaga marwah organisasi dengan bentuk keaktifan. Kemudian mentalitas itu bukan berkelahi ya, bukan ya. Mentalitas itu daya tahan proses, daya tahan. Nggak tahu teman-teman di sini daya tahannya atau nafasnya sepanjang apa. Kalau saya di PMI sejak tahun 99, berarti kira-kira sudah lebih dari 20 tahun saya bertahan dan tetap berinvestasi. Bahkan contoh saya menjalankan pesantren pergerakan secara nasional, saya sudah tidak di struktur PMI, tapi saya masih punya beban ideologis. Yaitu salah satu bentuk manifestasi saya tentang mentalitas proses. Ya, orang yang di floating west ini sudah pasti dia tidak punya mentalitas proses. Solidaritas sesama teman. Kayak ini atas nama proses teman-teman bareng-bareng ya. Kita akhirnya kita ketemu sebagai bagian dari solidaritas sesama kader dan solidaritas terhadap organisasi. Solidaritas ini. Kemudian tentu yang sudah saya sebutkan adalah intelektualitas tadi. Intelektualitas. Sesuai di intelektualitas bisa dibangun dari disiplin akademik, boleh itu. Bisa juga dibangun dari kajian pengetahuan di PMI yang baik, teman-teman itu. Apalagi Anda berasal dari Jatim ya. Jatim masih jadi sentrum ideologis itu. Tidak hanya PMI-nya, bahkan dalam skala nasional di mana banyak pesantren, tokoh-tokoh besar dari Jatim gitu, para founding father, dan Jatim sangat historical. Berdirinya NU, berdirinya organisasi kemahasiswaan, kemudian perang 10 November, kemudian banyak tokoh founding father ya, pendiri bangsa Indonesia dan para alim ulama juga dari Jawa Timur. Anda berada pada zona di mana Jawa Timur itu sangat historical dalam sejarah berdirinya Indonesia. Maka kalau saya ke Jatim itu ya merasa ini ya, ada atmosfer ya, ada rasa yang berbeda. Karena di bawah tanah itu di makam-makam banyak orang yang telah berjuang. Tapi peresapan dan penghayatan serta refleksi kader dalam ber-PMI kan kadang tidak sedalam itu ya, proses penghayatan dalam ber-PMI. Mungkin ini dulu sahabat yang saya sampaikan. Barangkali ada ini dulu ya, feedback ya. Ada tanya jawab biar interaktif. Sebelum beberapa hal ada yang ingin saya sampaikan juga. Nah, silakan. Ada.